Yes, welcome back again to Kelas Invest teman-teman. Terima kasih sudah terus support video-video dari Kelas Invest. Terima kasih yang sudah like dan komen video-video dari Kelas Invest. And now, kali ini saya akan membagikan tentang news dari Cardano ya. Dan ini merupakan salah satu news tentang psikologis Cardano. Bagaimana kalian yang sudah hold Cardano untuk menyikapi beberapa harga yang naik turun kali ini ya, termasuk Bitcoin yang masih belum bullish session teman-teman. Jadi di sini perusahaan Grayscale ya teman-teman ya. Jadi di sini ada perusahaan Grayscale yang menerima persetujuan untuk meluncurkan large cap fund ya teman-teman, sebagai perusahaan pelapor ya. Jadi di sini teman-teman kalian bisa lihat ada Grayscale menerima persetujuan untuk meluncurkan large cap fund. Jadi GDLC ini adalah sebuah produk investasi baru dari Grayscale ya teman-teman. Ini merupakan salah satu produk investasi baru untuk para investornya ya teman-teman. Karena di produk baru ini adalah sebagai tindak lanjut Cardano yang barusan mereka beli sebesar 4% ini akan dimasukkan dalam produk investasi baru, dan dia siap menampung para investor-investor yang akan membeli produk mereka teman-teman. Dan large cap fund ini berisi 6 aset ya teman-teman ya. Jadi ada BTC, ada Ethereum, ada Litecoin, ada Bitcoin Cash, Chainlink, sampai Cardano yang barusan mereka beli. Jadi mereka memasukkan new produk ini untuk menjaring investor baru teman-teman. Jadi ini adalah dana aset digital ketiga Grayscale. Ini tuh semacam produk investasi ya teman-teman ya, yang dalam bentuk kripto teman-teman. Jadi kalau di Indonesia itu seperti semacam reksadana ya teman-teman ya, seperti reksadana. Jadi di dalam reksadana kan ada beberapa macam ya, seperti ada obligasi, ada saham, ada reksadana campuran. Itu kan ada campuran antara obligasi dan saham. Nah ini mirip-mirip seperti produknya Grayscale. Ini adalah beberapa cryptocurrency yang dijadikan satu, yang namanya adalah produk large cap fund ya teman-teman. Gitu teman-teman. Jadi kami memegang produk kami dengan standar yang lebih tinggi karena inilah yang diinginkan investor dan apa yang kami yakini pantas mereka dapatkan. Jadi memang dia targetnya untuk mendapatkan investor baru yang ingin berinvestasi pada cryptocurrency ini ya teman-teman. Dan ini menandakan bahwa banyak minat investor yang berkelanjutan untuk mendapatkan exposure dan ekosistem mata uang digital yang berkembang teman-teman. Jadi dia istilahnya jemput bola untuk memaksimalkan peluang cryptocurrency ini di dunia semakin berkembang teman-teman. Jadi ini good news bahwa Cardano akan semakin berkembang kan, otomatis kalau misalnya dia naruh Cardano di produk investasinya, banyak orang yang secara langsung membeli produk investasi Cardano melalui produk large cap fund ini ya teman-teman, yang baru dirilis oleh Grayscale teman-teman. Itu berita pertama teman-teman. Yang berita kedua adalah eToro ya, baru saja menginformasikan cryptocurrency yang banyak ditradingkan di eToro ya teman-teman ya. Jadi ada Cardano yang di ranking 1 ini untuk kuartal 2 teman-teman ya. Jadi di kuartal 2 2021 eToro melaporkan bahwa Cardano itu adalah di ranking 1 aset yang paling banyak diperdagangkan dan aset yang banyak dipegang oleh para user di eToro teman. Ini merupakan big news buat Cardano, bahwa Cardano memang banyak diimpikan orang untuk menjadi tinggi harganya ya. Jadi ini merupakan salah satu indikator buat kalian untuk hold Cardano teman-teman, bahwa ini koin bukan ecek-ecek ya, seperti itu teman-teman. Bagi kalian yang mempunyai Cardano, pastikan kalian menata psikologis kalian teman-teman. Jadi apa sih maksud saya gambar di sini? Saya akan menginformasikan kepada kalian teman-teman ya. Kalau kalian lihat, misalnya, Bang, saya membeli Cardano dan sekarang saya sangkut. Oke, kita lihat di story ke belakang teman-teman. Seperti contoh ya teman-teman ya. Pada saat kalian misalnya membeli di harga sini ya teman-teman. Ini misalnya ya, kalian membeli harga di sekitaran 9 Februari yang itu lagi bullish-bullishnya ya. Kalian merasa pada saat penurunan ya teman-teman ya. Pada saat penurunan kalian nyangkut di sini teman-teman ya, nyangkut itu banyak ya, mungkin ini sekitar berapa ya nyangkutnya ya. Kalau kalian misalnya beli di sini, oke, kalian nyangkut sekitar 27% dan kalian bingung apakah naik. Jadi secara histori kalau kita lihat di sini, harga pasti akan naik teman-teman ya, meskipun kalian terkena FOMO ya, dalam istilahnya terkena FOMO dan kalian beli di harga tinggi. Kalau kalian pasti hold kan, kalian berniat untuk investasi,
harga itu pasti naik teman-teman. Jadi jangan khawatir, tapi jangan berharap naik itu 1 hari, 2 hari, seminggu, sebulan, 2 bulan, ya janganlah. Jadi kita itu ada harga yang berfluktuasi. Jadi jangan berharap kalau investasi kalian ingin cepat kaya, jangan teman-teman. Jadi inti dari investasi adalah untuk mendapatkan gain yang tinggi itu kalian harus bersabar teman-teman. Kalau misalnya kalian lagi contoh kasus, kalian beli sini, oke, nyangkut kan pasti turun, oke kan, turun berapa persen tuh kita lihat, hitung, turun sekitar 37 sampai 40% lah, 39%. Kalau kalian melihat 1-2 bulan atau beberapa hari ya, ini dari 27 Februari sampai 30 Maret sebulan, ya pasti harga belum gerak dong ya. Harga melakukan pergerakan kalau dia jangka panjang teman. Coba harga itu sekarang masih tweet kalau misalnya kalian beli di sini, ya kan? Tuh naik turun, naik turun. Akhirnya apa? Dia naik sekarang, ya kan? Di 15 Mei ya, untuk mencapai LTM-nya ya. Ya inilah namanya investasi gitu loh teman-teman. Nggak bisa kalian semerta-merta kalian menghold itu ingin cepat gain profit ya teman-teman. Nggak usah, yang kalian perlu adalah hold dan kalian pantengin koin itu pantas nggak di hold jangka panjang. Kalau koin itu fundamentalnya bagus nggak, koin itu projectnya bagus nggak, koin itu diterima banyak kalangan nggak. Nah itu yang perlu kalian tahu gitu. Koin itu apa namanya, prospeknya bagus nggak, gimana sih kerjasamanya di yang lain, itu kalian perlu apa namanya, menyimak gitu loh, meneliti lagi. Oh kalau Cardano udah pasti kan, project dengan negara ada, dia mengembangkan new testnet Alonso juga ada, dia mempunyai blockchain yang tercepat juga ada, banyak apa namanya ekosistem yang menggunakan Cardano juga ada ya teman. Jadi kalian harus berpatokan investasi di kripto juga harus jangka panjang, tidak bisa sebulan 2 bulan. Dan saya berinvestasi pun melihat pada jangka long term ya teman-teman, nggak sehari 2 hari, 1-2 bulan, 1-3 bulan, 1-4 bulan dan sebagainya. Jadi kalian bisa lihat sini. Contoh selanjutnya adalah ketika kalian membeli di harga terbawah sekalipun ya teman-teman ya. Misalnya kalian membeli November kemarin, dalam beberapa bulan tidak ada kenaikan tuh teman-teman ya. Dalam beberapa bulan ini kan kalian beli sini, coba lama banget tuh kalau kalian nungguin. Tapi kalau misalnya kalian buy, hold dan lupakan, tapi kalian mengerti, kalian akan menghasilkan profit yang besar teman-teman. Coba ini ya, kalian coba beli di Juni 2020, kenaikan sampai LTM-nya, bayangin ya, hampir 3.500 tuh teman-teman ya. Gainnya tuh hampir 3.500 tuh ini. Ini besar sekali teman-teman ya. Jadi kalau kalian sabar, berapapun yang kalian investasikan itu pasti akan menghasilkan gain yang tinggi teman-teman. Jadi jangan takut teman-teman. Tapi kita juga harus mempersiapkan apa namanya, secondary opini ya teman-teman ya. Kalau misalnya ya sekarang kita di daily chart sini ya, saya gambar ini memang membuat pattern triangle teman-teman ya, symmetrical triangle, tapi ini dia turun terus teman-teman ya, dia turun terus. Nah apakah dia akan tembus trendline support ini teman-teman ya? Kalau tembus ya pasti apa namanya, ya pasti akan turun. Nah kita juga harus mempersiapkan penurunan itu teman-teman. Jadi kita nggak harus berharap naik terus teman-teman ya. Kalau secara simpelnya ya, kalau misalnya dia turun sampai 0,8 ya nggak apa-apa ya, kita ikutin aja gitu loh, why not, kenapa enggak. Kalian siapin duit lagi, kalau mau serok ya nggak apa-apa, kalau kalian tetap hold ya nggak apa-apa, itu juga pilihan bagus juga ya kalau kalian mindsetnya investasi jangka panjang. Jadi investasi jangka panjang itu akan menghasilkan gain yang tinggi teman-teman gitu. Kalau saya pasang EMA 50 sebenarnya tuh dia juga masih baik sekali, cuma di EMA 20 dia sudah tembus di EMA 20 nya teman-teman. Jadi ya semoga ada pantulan lah teman-teman ya, nggak usah bingung, nggak usah karena memang setiap pergerakan dia mesti ada koreksi teman-teman ya, dan koreksi pun pasti ada reversal teman. Coba kalian sini, ini kan juga koreksi, ini kan juga koreksi ya teman-teman, ini kan juga koreksi. Jadi pastikan kalian itu tahu teman-teman, ini juga sebagai informasi buat kalian kan. Tuh ini dia sudah turun loh ini ya, habis naik dia turun, tapi dia pasti akan naik lagi gitu loh kak. Coba kalian lihat sini, ini kan juga melakukan penurunan ini ya. Kalau kalian bisa lihat tuh turun tuh, habis naik dia turun, ya itu wajar sekali teman-teman ya. Jadi pastikan kalian hold. Jadi 50 US dollar pun itu bukan angka yang mustahil untuk kripto ya teman-teman ya. Jadi menurut saya in the long term itu Cardano pasti akan bullish, dan mungkin 50 US dollar pun itu menurut saya itu sangat-sangat mudah tercapai ya teman-teman.
Ini ada satu lagi teman-teman. Ini ada sebuah gambaran buat kalian kalau misalnya kalian agak ragu-ragu about crypto. Kalian lihat di sini. Ini ada sebuah gambaran umum ya. Ini saya kutip dari Crypto on India di Instagram. Jadi ini ada sebuah surat, ini ada sebuah fax, dan ini ada sebuah email. Zaman dulu kita menggunakan sebuah surat ya. Orang-orang mungkin pada zaman dulu kita menggunakan secara surat untuk mengirimkan pesan ke orang lain. Namun ada berkembangnya waktu di tahun 90-an ada fax teman-teman. Dan sekarang di tahun 2000-an sampai sekarang itu orang-orang mengirim surat dengan email, bahkan kerja pun menggunakan email, dan email sudah sangat penting di dunia internet ya teman-teman. Apapun itu kita daftar pun juga pakai email. Sama juga radio. Radio berkembang menjadi TV. TV sekarang menjadi streaming. Bahkan TV pun ada YouTube-nya teman-teman. Itu kan sesuatu yang tidak mungkin, sesuatu yang mungkin orang dahulu akan tidak berpikir seperti berkembangnya seperti ini kan teman-teman. Contoh lagi, gold, emas. Zaman dulu menggunakan dinar, dirham, dan gold, emas ya teman-teman. Namun seiring berkembang waktu tahun 90-an hingga sekarang menggunakan uang kertas teman-teman. Dan uang digital ya, teman-teman kan sudah pasti menggunakan transaksi dengan uang digital, pasti sudah tahu. Dan sekarang beralih ke kripto ya. Itu tidak menghapus apa yang ada di sini ya teman-temannya. Masih ada kan surat, masih ada radio juga masih ada. Tapi di-convert dalam bentuk di streaming juga ada radio, email, juga menggunakan surat email, surat elektronik, dan gold pun juga ada sudah yang bertransformasi menjadi emas digital teman-teman. Begitu juga kripto juga akan berkembang menurut saya. Jadi pastikan kalian keep hold, keep cuan, keep invest in Cardano, and you got the profit.